Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay. Today we are going to study about stating capability and stating willingness. Jadi hari ini kita akan belajar tentang stating capability dan stating willingness ya. Sebenarnya stating capability itu apa sih? Nah, capability adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris. Kita dapat menggunakan modal can, kemudian could, atau be able, yang artinya dapat atau bisa. Itu artinya sama semuanya ya. Can, ya kita akan bahas can dulu. Can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Dan rumusnya itu subjek plus can plus verb 1. Subjek itu berarti pelaku, can itu ya tadi yang akan kita masukkan ke rumus, verb 1-nya adalah kata kerja bentuk 1. Perhatikan, can selalu diikuti kata kerja berbentuk pertama. Contoh dalam kalimat di bawah ini ya, kita bisa melihat Jono can climb a tree. John artinya Jono dapat memanjat pohon. Yang nomor 2, Siti can cook fried rice. Siti dapat memasak nasi goreng. Yang ketiga, Father and I can swim very well. Ayah dan aku dapat berenang dengan sangat baik. Dan yang terakhir, they can play guitars. Mereka dapat bermain gitar. Itu untuk contoh rumus yang pertama. Kemudian untuk menyatakan ketidakmampuan ya dalam penggunaan can itu dapat ditambahkan not atau cannot atau can. Nah, contohnya, Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak bisa mengendarai sepeda. Yang kedua, Mother cannot run fast. Ibu tidak dapat berlari cepat. Yang terakhir, a penguin cannot fly. Penguin tidak dapat atau tidak bisa terbang. Itu seperti itu ya. Yang selanjutnya, untuk membentuk kalimat tanya atau interrogative sentence, maka can diletakkan di depan kalimat. Di depan kalimat sendiri ya. Nah, contoh kalimatnya, can he sing a song? Nah, artinya, dapatkah ia menyanyikan lagu? Nah, jawabannya di situ ada dua ya. Yang pertama untuk menyatakan bisa, yang kedua untuk menyatakan tidak bisa. Kalau yang untuk menyatakan bisa, yes, he can. Kalau yang artinya ya, dia bisa. Kalau yang menyatakan tidak bisa berarti no, he cannot. Yang artinya tidak, dia tidak bisa. Yang contoh kalimat 2. Can a gecko crawl? Dapatkah tokek merangkak? Yes, it can. Ya, tentu artinya ya. Yang ketiga, can you come to my birthday party? Dapatkah kamu datang di pesta ulang tahunku? No, I cannot. Tidak, aku tidak bisa. I'm busy. Saya sibuk atau aku sibuk. Nah, menggunakan can dengan question word atau 5W 1H. Yang 5W-nya itu apa aja? What, why, who, when, where. Terus H-nya adalah how. Nah, kita contoh 3 saja. What. Nah, what can I do for you? Apa yang dapat aku bantu untukmu atau aku lakukan untukmu ya. Kemudian yang kedua, why can you come to my house? Kenapa kamu tidak bisa datang ke rumahku? Nah, terus yang ketiga, how can you fly a kite? Bagaimana kau bisa menerbangkan layangan? Gitu. Itu contoh dari 5W 1H-nya ya. Lanjut, could and be able. Could fungsinya sama dengan can, perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense atau lampau. Selain past tense, could dimasukkan supaya lebih sopan atau polite, bukan bentuk past tapi pola umumnya
Ini di sini ya, atau rumusnya subject plus could plus verb 1. Nah, sedangkan be able, bentuk ini dapat juga digunakan untuk menyatakan kapabilitas. Yang dimana be-nya itu apa aja ya? Be-nya itu to be ya, ada am, is, are, dan was, were. Dapat digunakan baik present tense maupun past tense. Rumusnya subject plus be able to, ada to-nya, be able to plus verb 1. Kita lihat contoh soalnya yang could dulu ya. Ya, Santi could walk 20 kilometers away. Santi bisa berjalan 20 km jauhnya. Yang kedua, Danny could not dance. Ini untuk negative sentence ya, berarti lawan dari positifnya. Ada could not-nya, ada tambahan not-nya berarti negatif. Danny could not dance. Danny tidak bisa menari. Yang ketiga, could you please open the door? Ini di sini adalah interrogatif atau pertanyaan. Could you please open the door? Bisa tolong buka pintunya? Nah, yang terakhir, what could your friend do to me? Ini adalah 5W1H-nya. Apa yang bisa temanmu lakukan padaku? Nah, seperti itu ya. Kemudian be able. Contoh be able. She is able to finish the job herself. Artinya, dia bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Yang selanjutnya, Ita is not able to come on time. Ini negatif ya. Ita tidak bisa datang tepat waktu. Yang terakhir, is Uncle Ben able to make a delicious cakes? Is Uncle Ben able to make a delicious cake? Yang artinya, apa Paman Ben bisa membuat kue yang enak? Jawabannya, yes, he is. Ya, dia bisa. No, he is not. Tidak, dia tidak bisa. Ini untuk interrogatif atau pertanyaannya be able. Menggunakan be, is, am, are, bukan 5W1H ya. Nah, yang selanjutnya, stating willingness. Apa sih willingness itu? Willingness berarti kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu, kita dapat menggunakan modal will atau would, yang berarti akan, mau, dan sedia. Will dan would memiliki kesamaan makna ya. Perbedaannya adalah will digunakan untuk bentuk present tense, sedangkan yang artinya sekarang ya, untuk ngobrol sekarang, dan would untuk bentuk lampau. Rumusnya atau pola umumnya, subject plus will atau would plus verb 1 itu untuk negatif. Kemudian yang untuk yang positif ya, yang negatif subject plus will plus would plus not plus verb 1. Dan yang terakhir, yang pertanyaan atau interrogatif, will-nya atau would-nya ditaruh di depan kalimat. Will atau would plus subject, baru subject plus verb 1. Seperti itu ya anak-anakku. Kita coba ke kalimat contoh. Nah, contoh kalimat willingness. Yang pertama, I will visit your house. Aku akan mengunjungi rumahmu. She will come to your birthday party. Dia akan datang ke pesta ulang tahunmu. Nah, ini masih positif. Yang kedua, they will help you if you want. Mereka akan membantumu jika kamu mau. He would go there. Dia akan pergi ke sana. Mom and dad would leave the room. Ibu dan ayah akan meninggalkan ruangan. Jika I will visit your house dijadikan negatif, maka I will not visit your house. Saya tidak akan mengunjungi rumahmu. Kalau dijadikan kalimat pertanyaan, berarti will-nya di depan. Will I visit your house? Akankah saya mengunjungi rumahmu? Tapi kalau akankah saya itu kurang tepat ya. Harusnya akankah kamu, ataukah dia, ataukah orang lain ya. Kalau akankah menanyakan kepada diri sendiri kan itu tidak pantas ya, tidak luas. Nah, untuk dalam sebuah kalimat, maka nanti bisa diganti subjeknya orang lain. Seperti itu. Cukup sekian dari Pak Guru. Thank you.
See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.